Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatma Ismaini selaku moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya yaitu Adib dan Tommy. Di sini kami akan menjelaskan tentang peningkatan kinerja dan pencegahan cedera. Yang mata kuliahnya Biomekanika Olahraga. Dosen pengaku Bapak Muhammad Fajar Permana, MPD GR Aipo Hydron. Baik, langsung ke materi. Materi pertama akan dipresentasikan langsung oleh Pak Adit. Baik, waktu dipersilahkan. Baik, makasih. Untuk bab 18 prinsip melempar itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pengertian melempar. Melempar merupakan gerakan memproyeksikan benda ke udara menggunakan tangan atau alat bantu dengan kekuatan tertentu. Nah, tujuannya itu bisa untuk menghasilkan jarak ketepatan atau keduanya. Aktivitas ini mencakup berbagai olahraga seperti lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram, baseball, bola basket, dan softball. Dan yang kedua itu ada klasifikasi gerakan melempar. Gerakan melempar terbagi menjadi 3 pola utama, yaitu ada lemparan ketiak, ada lemparan atas, ada lemparan samping. Nah, yang ketiga itu tujuan gerakan melempar. Jarak maksimum diperlukan, kecepatan dan sudut pelepasan optimal sekitar 35 derajat sampai 45 derajat. Akurasi ditentukan pada arah dan kendali gerak seperti dalam lempar dan shooting bola basket. Kombinasi keduanya dalam permainan seperti baseball dan kriket. Lanjut deh. Nah, di situ ada fase gerakan melempar, yaitu ada 3 fase, yaitu fase persiapan, fase aksi, fase pemulihan. Biomekanika cedera melempar, itu ada 2 cedera. Contohnya itu ada cedera terjadi jika beban melebihi kapasitas jaringan tubuh. Jenis cederanya itu ada 2, yaitu cedera traumatis akibat tekanan besar yang tiba-tiba. Yang kedua ada cedera overuse akibat tekanan berulang jangka panjang. Faktor penyebab teknik yang salah, otot lemah, kekakuan sendi, overtraining, dan permukaan yang tidak sesuai. Lanjut. Yang di sini itu ada parameter penting dalam pelepasan proyektil. Parameter penting dalam pelepasan proyektil itu gerakan melempar dipengaruhi oleh 3 parameter utama. Yang satu itu ada kecepatan pelepasan atau VO. Yang kedua itu ada sudut pelepasan atau mengatur arah dan tinggi lintasan melempar sudut optimal sekitar. Yang ketiga itu ada ketinggian pelepasan atau Y.O. Semakin tinggi posisi awal, semakin besar pula jangkauannya. Baik, bab 19 akan dipaparkan oleh Tommy. Baik, saya akan menjelaskan bab 19, pengertian proyektil. Proyektil adalah benda yang dilempar atau diluncurkan ke udara, dan gerakannya mempengaruhi oleh 2 hal utama, gaya gravitasi dan gaya udara. Dalam kurung yaitu aerodinamis. Gaya gerak proyektil dipengaruhi oleh 3 gaya utama, yaitu ada 3 bagian, yaitu gaya gravitasi, 2 gaya hambatan atau disebut drag, yang ketiga gaya angkat atau disebut lift. Faktor awal yang menentukan lintasan gerakan proyektil ditentukan oleh 3 hal penting yang terjadi saat benda pertama kali dilepaskan, yaitu ada kecepatan awal, rumusnya V0, yang kedua sudut pelepasan, terus yang ketiga ketinggian pelepasan atau HO. Terus lintasan dengan gaya udara. Udara selalu berpengaruh terhadap gerak proyektil. Udara bisa memperlambat kecepatan, mengubah arah, bahkan membuat benda berputar atau melengkung. Salah satu efek terkenal dari gaya udara adalah efek Magnus. Efek ini terjadi saat bola berputar di udara. Putaran itu menyebabkan tekanan udara di 2 sisi bola berbeda.
sehingga bola bisa melengkung ke satu arah. Optimasi jarak dan akurasi. Atlet harus bisa menyeimbangkan antara jarak dan ketepatan atau yang disebut akurasi. Contoh penerapan dalam olahraga. Ada 4 bagian. Yang pertama, tolak peluru. Kedua, lempar lembing. Ketiga, sepak bola dan tenis. Yang terakhir, keempat, basket. Dengan memahami faktor-faktor seperti kecepatan awal, sudut, rotasi, gaya udara, dan kontrol tubuh, atlet bisa memperbaiki tekniknya agar hasil lemparan, tendangan, atau pukulannya lebih maksimal. Baik, bab 20 akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu lempar lembing. Bab ini membahas biomekanika dalam melempar lembing, olahraga yang kompleks karena melibatkan perpaduan antara kekuatan, kecepatan, dan teknik optimal. Tujuan analisis biomekanika adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jarak lemparan serta bagaimana pelatih dan atlet dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan performa tanpa meningkatkan risiko cedera. 2. Tahapan utama gerak lempar lembing, yaitu ada 5. 1. Pendekatan atau approach run. 2. Transisi dan langkah akhir. 3. Lemparan atau delivery phase. 4. Pelepasan atau release. 5. Pemulihan atau recovery. 3. Prinsip biomekanika penting, yaitu ada 4. 1. Transfer energi dan rantai kinetik. 2. Sudut pelepasan optimal. 3. Gaya reaksi tanah. Dan yang terakhir, koordinasi waktu. 4. Pengaruh faktor aerodinamis. Lembing dipengaruhi oleh gaya gravitasi, drag, dan lift. Posisi lembing, sudut kemiringan, serta kecepatan angin sangat menentukan jarak lemparan. Getaran lembing, flag, vibration juga mempengaruhi stabilitas penerbangannya. 5. Analisis dan teknik peningkatan kinerja. Analisis 3D biomekanika digunakan untuk mengukur kecepatan segmen tubuh dan lintasan lembing. Atlet elit menunjukkan sinkronisasi tinggi antara panggul dan bahu serta pelepasan lengan yang tepat waktu. 6. Pencegahan cedera. Lempar lembing menimbulkan beban besar pada bahu, siku, dan punggung bawah. Analisis biomekanika membantu mengidentifikasi tekanan sendi dan pencegahan cedera seperti rotator cuff strain atau tendinitis. Baik, bab 21 akan dipaparkan oleh Kang Adin. Baik, bab 21 ini ada tolak peluru ya. Tolak peluru itu berkembang selama lebih dari 100 tahun, mulai dari berdiri meluncur, menyamping posisi punggung menghadap, teknik Parry O'Brien. Nah, di sini teknik-teknik ini bertujuan memaksimalkan kecepatan dan kekuatan tubuh. Evaluasi teknik utama itu ada 4 evaluasi, itu ada 1 posisi berdiri, yang 2 ada meluncur dari samping, yang 3 meluncurkan punggung menghadap belakang, yang keempat teknik rotasi. Ya, faktor-faktor utama kunci keberhasilan performa tolak peluru adalah kecepatan pelepasan peluru. Semakin cepat, semakin jauh jarak lempar sudut. Pelepasan optimal sekitar 37-41 derajat. Dengan ketinggian pelepasan sekitar 2,2 ataupun 2,3 meter. Teknik rotasi memberikan kecepatan awal terbesar dibandingkan teknik lainnya. Yang di bawahnya itu selanjutnya ada penerbangan peluru dan dinamika. Nah, yang ke-1 itu ada kecepatan pelepasan dominan, sudut optimal dan tinggi pelepasan mempengaruhi jarak. Yang kedua ada masalah non-kolinearitas, arah kecepatan tak sejajar. Yang ketiga ada solusi termasuk menurunkan posisi peluru awal agar lintasan lebih lurus 4. Yang keempat itu teknik rotasi menghasilkan kecepatan awal lebih tinggi dari teknik peluncuran. Nah, di situ ada koordinasi tubuh yang baik dengan aktivitas berurutan dari laki sampai
dari kaki sampai lengan. Lanjutnya Teh. Ke slide selanjutnya. Baik, bab 22 akan dipaparkan oleh Kang Tommy. Baik, saya akan menjelaskan bab 22 sejarah lempar palu. Lempar palu berevolusi dari tradisi Skotlandia dan Irlandia, menekankan kekuatan mentah. Kini menekankan koordinasi, rotasi, dan kecepatan sudut. Teknik modern menggunakan 3 hingga 4 putaran sebelum pelepasan. A. Prinsip biomekanika lempar palu. Ada 4, yaitu transfer energi, rotasi tubuh, sudut pelepasan, dan gaya reaksi tanah. Yang B. Pola gerakan dan koordinasi. Sama juga ada 4. Yang pertama, ayunan awal, kedua rotasi berulang, ketiga pelepasan, yang terakhir keempat pemulihan. Yang C. Faktor yang mempengaruhi jarak lemparan. Ada kecepatan akhir palu merupakan faktor paling penting, terus stabilitas rotasi dan keseimbangan tubuh, terus koordinasi gerak tungkai, batang tubuh, dan lengan. Kombinasi massa dan panjang tali Baik, lanjut Kang Adit. Ke slide berikutnya Teh, ke slide berikutnya. Ya di sini. Ini akan dibacakan oleh saya. Oh ya boleh. Bab 23, memukul dan menendang. Gerakan memukul dan menendang melibatkan rantai kinetik dari segmen tubuh proksimal atau pangkal tubuh ke distal tangan, kaki, atau alat. Energi dihasilkan melalui rotasi panggul batang tubuh dan bahu, lalu ditransfer ke lengan atau kaki untuk menciptakan kecepatan maksimal pada saat kontak dengan bola atau benda. Fase gerak. Di sini ada fase gerak. Keduanya terdiri dari atas 5 fase. Yang utama yaitu persiapan, ayunan belakang, ayunan depan, benturan, tindak lanjut. Terus yang kedua itu ada prinsip biomekanika utama, yaitu ada transfer momentum, koordinasi waktu, sudut dan kecepatan, elastisitas dan fleksibilitas, stabilitas tubuh. Terus yang ketiga ada faktor kinerja dan pencegahan cedera, yaitu penelitian biomekanika menunjukkan bahwa kesalahan koordinasi atau teknik dapat meningkatkan risiko cedera pada bahu, tubuh bawah, dan lutut atau lutut. Baik, di sini ada soal, yaitu soalnya tentang gerak proyektil lempar lembing. Seorang atlet lembing melempar dengan kecepatan awal yaitu V0 sama dengan 28 meter per sudut. Sudut pelepasannya 0 sama dengan 37 derajat dan ketinggian pelepasan HO sama dengan 2M. Hitung jarak lempar tanpa hambatan udara. Rumusnya yaitu R VO pangkat 2 sin dalam kurung 2 dibagi G. Yang hasilnya itu menunjukkan 76,8 meter berdasarkan bab 18 halaman 368 sampai 370. Kecepatan sudut dan tinggi pelepasan menentukan lintasan parabola proyektil olahraga. Baik, di sini mungkin segitu saja paparan dari kami. Dilanjutkan dengan kesimpulan. Biomekanika dalam olahraga melempar, memukul, dan menendang menekankan pentingnya koordinasi tubuh, efisien energi, serta menerapkan prinsip fisika untuk mencapai performa terbaik dan mencegah cedera. Gerakan seperti melempar,
menolak peluru, melempar lembing, dan membukul memerlukan sinkronisasi antara kecepatan sudut dan ketinggian pelepasan agar hasilnya optimal. Prinsip-prinsip seperti aksi otot berurutan, stabilitas transfer energi dan segmen, dan kontrol gerakan menjadi dasar utama dalam meningkatkan kekuatan, akurasi, serta efektivitas teknik. Dengan pemahaman biomekanika yang baik, atlet dapat memaksimalkan jarak dan kecepatan lemparan atau pukulan sekaligus mengurangi resiko cedera pada bahu, punggung, dan tungkai. Baik, sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan yang salah atau kurang memaksimalkan cara kalian memahami. Sekian dari saya dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.